Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu kemuliaan yang kita miliki adalah Al-Quran. Kadang-kadang kalau saya membayangkan kondisi umat Islam di Indonesia, umat Islam yang terbesar penduduk Islam di dunia di Indonesia, berarti kalau hitungan umat Islam di dunia 2 miliar, 13% Indonesia. Tapi sayang sekali, Indonesia pula terbesar sedunia yang tidak bisa baca Quran. 54% tidak bisa baca. Mungkin sebabnya karena kita tidak sempat belajar banyak di masa kecil kita. Mungkin faktor ekonomi, faktor kekeluargaan. Dapat yang sudah berlalu, sudah berlalu. Sekarang apa yang semestinya kita lakukan? Ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Kita semestinya umat baca. Semakin banyak membaca, semakin tinggi pengetahuannya, dan semakin tinggi pengetahuannya, semakin maju dan makmurnya negara. Tidak ada negara yang bodoh, mohon maaf. Tidak ada yang negara minim ilmunya, sedikit pengetahuannya, malas membacanya, tidak bisa negaranya maju. Kurang lebih 80 tahun yang lalu, saya baca dalam buku sejarah, 80 tahun yang lalu, Mesir termasuk negara terbesar dan nomor 1 dalam dunia pendidikan. Kairo, ibu kota Mesir, 80 tahun yang lalu dapat juara 1 kota yang terbersih di dunia. Mohon maaf, sekarang apa keadaan Mesir? Memperhatikan, apalagi Indonesia. Dalam 80 tahun Korea Selatan tidak punya apa-apa. Ketika dipimpin oleh seorang ahli politisi yang memimpin Korea, orang yang amanah dan jujur, dia menghabiskan 2/3 anggaran negara untuk pendidikan. Sampai Korea mendapatkan juara 1 berkali-kali di pandangan dunia, menjadi negara terbaik pendidikan. Sampai orang Korea sekarang berlomba-lomba belajar bahasa Arab. Bahkan ada beberapa universiti yang bukan Islam, kalau mau daftar di universiti itu harus punya pelajaran seminar bahasa Arab baru diterima. Andalus, tahu kan Andalusia? Bertahun-tahun mempertahankan Islam. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dan sampai 3 tahun, 2 tahun sekian. Tapi di masa Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin yang adil dan negaranya makmur. Sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah,
tidak ada orang muslim yang menerima zakat. Ada orang antar zakat mal, tutup pintu, Assalamualaikum, zakat mal, mau terima? Mudah, sudah cukup, bahkan lebih daripada kecukupan. Barangkali tetangga saya lebih membutuhkan, silakan kepada tetangga saya. Mereka datang kepada tetangga, cukup lebih daripada kecukupan. Barangkali tetangga yang lain punya kebutuhan. Muter-muter, tidak ada, kembali lagi ke Baitul Mal, laporkan kepada Khalifah, tidak ada yang terima zakat, semuanya memiliki kecukupan. Berapa lembaga zakat di Indonesia? Masih Indonesia miskin, karena masih ada yang kurang dari sistem kelola zakat. Cara menyalurkan zakat belum sesuai yang diinginkan oleh Islam. Ada orang punya zakat 20 juta, dia minta pergi ke pesantren, mampir ke pesantren, datang semua santri, 500 orang, 800 orang, antri sampai salaman, cium tangan, dikasih 20.000. Ayo 20.000, terus 20.000. Bukan begitu ajaran Islam aturkan bagi zakat. Seharusnya zakat ketika disalurkan, orang penerima zakat dalam bertahapan 2 tahun, 3 tahun, dia sudah punya kecukupan. Bahkan dia besok memberi zakat, bukan menerima lagi. Tapi yang terjadi di Indonesia, penerima zakat sampai mati masih terima zakat. Karena yang diberikan kepada orang penerima zakat atau yang mustahil tidak mencukupi. Apalagi yang lebih parah, orang-orang kaya dari balkon rumahnya dia buat 5.000 untuk masyarakat, ribut sambil perantau gara-gara 5.000. Akhirnya apa yang terjadi? Terkesan di hati masyarakat, dari tahun ke tahun menunggu zakat mal cuma hanya dapat 5.000. Tapi Islam mengajarkan kalau zakat mal, coba apa dan berapa nilai zakat mal? 1 juta, 2 juta, ayo cari keluarga. Mana keluarga yang betul-betul membutuhkan diberikan zakat mal tersebut? Bukan dipecahkan, satu zakat itu dipecahkan untuk ratusan keluarga. Katanya kan lebih banyak dibagikan ke lebih bermanfaat. Kata siapa? Zakat mal kita semestinya mampu mengelola dan membina satu keluarga, ditutupi kebutuhannya. Kalau bisa, modalin mereka biar bisa usaha walaupun kecil-kecilan, supaya mereka bisa mandiri dan membuka penghasilan sendiri. Hari ini kita bantu zakat, besok dia keluarkan zakat. Triliunan kalau kita kumpulkan seluruh lembaga zakat. Turki bertahun-tahun bisa menahan negara dan kekhilafahannya karena wakaf. Ternyata dari zakat mal bisa membangun wakaf. Wakaf yang produktif. Produktif itu bisa menghasilkan terus-menerus berjalan, tidak pernah terputus. Sampai sekarang, walaupun sudah jatuh khilafah Utsmani, tapi terbangun wakaf-wakaf yang begitu banyak di Turki. Al-Azhar Mesir, wakaf. Tapi coba mendunia Al-Azhar Mesir, berkatnya wakaf. Wakaf Bapak Ibu bukan hanya wakaf bangunan masjid, bukan hanya sebuah tanah. Harta kita bisa jadi wakaf, modal itu bisa jadi wakaf, dikelola dengan baik supaya bisa menghasilkan. Zakat kita yang 100 juta bisa menghasilkan puluhan juta untuk menutupi banyak keluarga dan kebutuhan. Berapa sih kecukupan satu keluarga dalam 1 tahun? Kita hitung biaya listrik rumahnya, kalau dia sewa berapa, makanan sehari-harinya, biaya sekolahannya, berpakaiannya, kesehatannya, berapa 1 tahun? 15 juta? Berarti kita bina dengan zakat kita 15 juta untuk satu keluarga selama 1 tahun.
dan kita bisa mantau dan monitor mereka, menjaga, mengatasi bagaimana seharian mereka. Kalau kita melihat misal orang penerima zakat, ibu mohon maaf bisa apa? Saya bisa jahit. Udah kita belikan mesin dari zakat mal, mesin jahit. Anaknya pun bisa apa? Anak saya masih belajar. Tak apa-apa, tambahi belajar digital marketing. Kami di pesantren kami di Jakarta, kita kasih digital marketing gratis. Tapi syaratnya ikut ngaji sama salat. Anak-anak sekolah pulang dari sekolahannya, daripada buang waktu di jalan atau ke tempat yang tidak jelas atau dalam lingkungan yang tidak tahu dibawa kemana, datang ke pesantren kami. Salat zuhur berjamaah, ikut ngaji, habis itu naik belajar digital marketing. Dari hasil belajaran mereka, alhamdulillah bisa mereka membantu orang tuanya dalam jualan makanan yang dibuat oleh mereka di dalam rumahnya masing-masing. Ada seorang ibu bikin kek, ada seorang ibu bikin makanan kecil-kecilan. Dia tak mengerti apa itu marketing dan mengerti apa itu digital. Habis anaknya belajar digital marketing, pulang ke rumahnya mempromosi barang-barang ibunya. Alhamdulillah dapat penghasilan. Membangun usaha kecil-kecilan, perumahan, rokok atau apa saja yang bisa kita sewa, dan hasil sewa itu menjadi zakat yang diputar terus. Makanya zakat menjadi salah satu rukun Islam. Kenapa Islam mewajibkan ada zakat? Karena tujuan Islam membantu ekonomi. Kalau tidak ada manfaat buat ekonomi, buat apa diwajibkan zakat? Misal contoh, orang tua asuh. Banyak orang tua yang suka. Ada orang datang ketemu saya punya zakat kurang lebih 80 juta zakat mal. Kalau boleh saya wakili, saya izinkan, terserah Syekh bagi-bagi. Anak yatim boleh, apa semua boleh. Saya bilang mohon maaf, saya ada usulan, boleh tak? Daripada saya pecahkan 80 juta itu untuk puluhan atau ratusan orang, gimana Bapak dari zakat mal kita bina anak santri, Bapak jadi orang tua asuh. Baik, saya tolong dibantu takbirnya semua, tenaga takbir. Allah kita betul-betul akan ada keberkahan dari saudara-saudara kita yang bersedekah pada malam hari ini. Kita akan ambil betul, kita akan tutup doa bersama, kita akan manfaatkan ini. Insya Allah waktu ini ditetapkan jadi waktu mustajabnya doa, dan betul-betul tempat ini juga ditetapkan Allah jadi tempat mustajabnya doa, sehingga betul-betul Allah melimpahkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua yang ada di sini. Ini pastikan kita tidak beranjak dulu. Karena insya Allah siapapun yang maju, memang Allah yang mantapkan hatinya. Dan insya Allah malam ini upaya untuk bekerja pada malam hari ini. Apakah masih ada yang ingin bersedekah terbaik? Uangnya tidak harus hari ini untuk memberikan 1 juta penghafal saya 10 juta rupiah yang kedua, boleh angkat tangannya dan maju ke depan sebelum akan kita tutup doa bersama dengan saya jaga. Ada berkenan ayahnya. Saya tolong dibantu takbir ya semua, tenaga takbir. Allah.
Ada yang ingin ganjilkan? Ada dari belakang. Baik, saya tolong dibantu takbir yang sekuat tenaga. Takbir. Allahu Akbar. Barakallahu fikum ayahanda. Insyaallah semoga betul-betul Allah limpahkan rahmat dan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berilah kepada kami iman yang sempurna, amal saleh yang diterima, ilmu yang bermanfaat. Aku mohon untuk semua jemaah. Ya Allah aku mohon selepas majlis ini ampunilah segala dosa kami. Sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami, selamatkan setiap langkah-langkah kami. Yang sakit sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Ya Allah, atas izin-Mu kami bersama-sama bertemu di Masjid Al-Azhar ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami keluarga Al-Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Tuliskan nama-nama kami mendapatkan syafaat Al-Quran ya Rabbal Alamin. Ighfir lana wa liwalidina, ighfir lana wa liwalidina, warhamhum kama rabbawna shighara, waghfir jami'al muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Anugerahkan ya Allah kepada keturunan kami menjadi penghafal Al-Quran, anak dan cucu berakhlak Al-Quran yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Yang membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat. Angkatlah derajat anak kami, lindungilah anak kami ya Allah dari bahaya kerusakan akhlak, dari fitnah dan duduk di zaman ini ya Allah. Lindungi anak kami agar mampu kami memimpin anak kami istiqamah Islam iman sampai akhir hayat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi